Kita lanjut belajar tentang pemrograman mobile dan pemrograman berbasis objek menggunakan Android Studio. Bagian yang ke-8 kita akan belajar tentang string to int. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah bisa mengambil nilai, kemudian menampilkan menggunakan setText ini. Sekarang kita akan menggunakan untuk operasi matematika. Jadi di dalam sini kita akan menjumlahkan nilai yang ada di build 1 ini dengan di build 2. Kita ke main activity Java lagi. Kita akan tambahkan di dalam sini untuk build 2 sama dengan find view PID kemudian r.id.et build 2. Di dalam sini untuk melakukan penjumlahan ini kita bisa letakkan menggunakan integer atau double. Jadi kalau ini hasilnya berupa teks, berupa string. Jadi kita harus merubah dulu dari string ke dalam integer. Misalnya kita mau pakai integer, jadi kita akan pakai di dalam sini inta sama dengan di dalam sini kita tanya adalah integer huruf besar i-nya dot parseInt. Yang mau kita rubah integernya adalah build 1. Berarti di dalam sini build underscore 1 dot getText dot toString. Jadi kita mengambil nilai dari build 1 getText ini, kita ubah ke dalam integer, kemudian hasilnya disimpan di dalam variabel A. Kemudian kita juga akan mengambil nilai dari variabel B, kita sama integer huruf besar dot parseInt, kemudian build 2 dot getText, kemudian dot toString. Jadi seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai integer dari A dan B. Untuk melakukan penjumlahan, kita bisa letakkan di dalam sini intj sama dengan A plus B. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk meletakkan hasilnya kita taruh di dalam setText ini. Berarti ini akan kita hapus. Kita letakkan di dalam sini C. Nah, karena dia berupa string, maka dia akan keluar ini. Tanda merah. Ini bisa kita jalankan, kita akan tes dulu hasilnya. Kita jalankan di dalam emulatornya, kita tunggu. Ini emulatornya kita isi 2, yang di dalam sini kita isi 2, kemudian ini kita isi 2, kita hitung. Nah, ini dia error. Kenapa? Karena di dalam sini yang ditampilkan di dalam hasil ini hanya bisa menerima string, sementara C-nya ini berupa integer. Berarti kita akan tambahkan di dalam sini untuk menjadi integer, kita tambahkan tambah, kemudian dengan tanda petik kosong. Ini secara otomatis dia akan berubah menjadi string. Kita akan coba jalankan lagi. Kita akan run lagi. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya sudah tampil. Kita isi 2, kemudian ini kita isi 3, kemudian kita tombol hitung 5. Jadi kalau ini kita isi 20, kita hitung. Ini 23. 20 tambah 3, 23. Itu kita sudah bisa mengambil dan menjumlahkan. Yang perlu diperhatikan di dalam sini adalah semua yang diambil dari komponen ini bentuknya string. Semua yang ditampilkan di dalam sini bentuknya string. Untuk penjumlahan atau pengurangan untuk operasi matematika harus dalam bentuk integer atau double. Jadi kalau dalam double, misalnya di dalam sini kita isi dengan double. Nah, di dalam sini ini juga akan kita ganti yang ini dengan caranya adalah double. Jadi double kemudian parse double. Nah, parse double sama ini juga akan kita ganti dengan di dalam sini yaitu double, D-nya besar, kemudian dot parse double. Kemudian berikutnya adalah nah, ini masih ada error, kita ganti dengan double. Nah, berikutnya ini juga akan kita ganti dengan double. Jadi double. Double dalam sini A, kemudian B, ini double C, kemudian A plus B. Kemudian di dalam sini sama kita tambahkan dengan plus petik-petik kosong. Kita akan coba jalankan lagi di dalam emulatornya. Kita klik run, kita tunggu. Kita sudah bisa menampilkan hasilnya. Kita tekan di dalam sini 2, kemudian ini kita isi 3, kemudian hitung hasilnya
5,0 karena ini double. Jadi kalau dalam sini misalnya 2,4 ini nanti kalau untuk berubah menjadi double kita bisa atur di dalam propertinya. Jadi misalnya ini 30, kita hitung 32. Nah, untuk merubah supaya dia di dalam sini ini dia bisa menerima double, kita bisa ganti di dalam atributnya. Jadi di dalam atribut di dalam text view ini ada number. Nah, di dalam number ini kita bisa set atributnya agar dia bisa sebagai double. Cara mengesetnya di dalam sini kita cari number. Number di dalam sini nanti ada input type-nya number. Dalam sini ada number signed ini false, number true, kemudian number desimal kita isi dengan true. Ini sudah, kemudian kita bisa pindahkan ke yang satunya lagi, input type-nya number. Kita cari number desimalnya ini, kita centang supaya dia menjadi true. Kalau sudah, kita bisa coba jalankan lagi di dalam emulatornya. Ini hasil tampilan di dalam emulator. Kalau kita tekan 2,5 ditambah 2, kita hitung, maka di sini 4,5. Jadi supaya ini bisa menerima koma, itu pastikan bahwa ketika kita set di dalam sini, maka di dalam sini number, kita pilih input type numbernya, desimalnya menjadi true. Atau kalau di dalam coding, kita lihat di dalam sini. Jadi Android input type number, kemudian di sini ada tanda pagar, tanda tiang ini, kemudian number desimal. Nah, itu cara men-set supaya edit text itu menerima desimal number atau number desimal yang ada komanya. Itu kemudian yang kita pelajari, yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap inputan dari dalam komponen teks, baik text view maupun edit text, bentuknya adalah string. Untuk operasi matematika, kita bisa ubah ke dalam integer atau double. Kemudian ketika ditampilkan harus kita convert lagi ke dalam string. Caranya adalah variabelnya ditambahkan dengan tambah, kemudian ini kasih petik-petik. Itu saja materi tentang string to int. Kita sudah bisa merubah dari string ke integer dan integer ke string, kemudian string ke double dan double ke string. Kita lanjut ke materinya saja, ke materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih.